Halo teman-teman, selamat datang di podcast perdana kita. Sebelumnya kenalin dulu, aku Regina yang akan memandu podcast pertama ini. Mari kita sambut tamu agung kita. Halo Kak Gina. Halo Kak. Gimana kabarnya Kak Gina? Sibuk sama kuliah sih Kak. Bentar aku ngenakin duduknya. Memandang Kak Gina yang cantik ini. Aduh Kak Regina juga cantik banget hari Aduh, ini. terima kasih. Cantik-cantik tapi ya kayak jadi. Kak Gina. Ini tadi dari Blitar atau dari mana? Dari deket-deket dari kos sih. Jadi nggak jauh-jauh amat. Berarti di sini tadi dari tadi atau baru? Dari tadi nih, kita udah sesi keberapa ini kok makanannya ini? Oh iya, kita udah banyak nih sama-sama. Kak Gina sekarang jurusan apa? Semester berapa? Aku jurusan kebidanan semester 2. Kalau Kakak? Aku IT semester 4. Aduh, lebih tua ternyata. Tapi tau gak sih unyik-unyik gak? Iya kan? Ada teman-teman ketawa semua. Ya kan sih. Ini dulu, pede dulu Kak, pede dulu. Jangan ketawa ya nih. Kak Gina sekarang kan kebidanan. Iya benar. Waktu SMK dulu dengar kan SMK. Iya. SMK-nya dulu apa nih Kak? Aku SMK-nya dulu jurusan bangunan sih Kak. Dari desain permodelan informasi bangunan ke kebidanan. Jadi linjurnya jauh banget sih Kak. Jauh banget ya. Tapi gimana sih Kak selama SMK nih enjoy nggak menjalaninya? Kan karena sekarang tuh kebidanan, jadi kayak ngerasa dulu salah jurusan nggak? Dulu sempat pas di pertengahan kelas 2 kali ya. Itu sempat kesusahan juga nih dari numpuk-numpuknya tugas gambar. Nah, aku dulu sempat mikir gini, aku dulu kan pernah buka joki tugas. Oh, wow, sudah sempat membuktikan oleh mahasiswa dan pelajar. Ya, dulu aku sempat buka itu, aduh numpuk banget gila. Dari pas kelas 1 itu kan masih aman ya, masih santai. Paling cuma disuruh buat garis titik garis titik titik garis kayak gitu doang. Nah, mulai di kelas 2 nih disuruh bangun rumah. Nah, kayak kita nggak dapat materi, maksudnya bukan kita tuh dapat materi dari sekolah kan yang basic gitu aja sih Kak ya. Nah, pas PKL itu Kak aku agak kesulitan di gambar bangunan yang sistemnya AutoCAD. AutoCAD tuh gimana Kak? Oh, AutoCAD tuh kayak aplikasi buat kerangka bangunan gitulah istilahnya. Berarti tuh ada prakteknya langsung gitu? Iya. Nah, di sekolahan aku tuh mungkin ketinggalan ya karena pas itu ada corona nih Kak. Nah, aku kan generasi corona. Nah, itu jadi Kak mau praktek-praktek kayak gitu tuh terbatas banget sih Kak. Jadi pas PKL aku disuruh buat kamu punya proyek ini, kamu buat proyek ini. Aku langsung aku sama 3 temen aku cuma proyek ini gimana bikinnya. Ternyata kita kan coba konsultasi sama yang pemimpin PKL kalau kita tuh belum terlalu banyak materi yang kita tuh banyak materi yang belum dimengerti sih. Terus habis itu otomatis kita diajarin dari nol banget nih Kak. Mulai dari pondasi terus ke atas sampai atap. Itu baru kayak ternyata kerja itu gini juga ya. Ternyata baru aja PKL loh Kak. Baru belum kerja. Aduh, kayak aturan gitu ya Kak. Iya Kak. Tapi berarti Kak Gina nih ada minat buat ke yang desain-desain gambar-gambar gitu gak sih? Kan kemarin Kakak masuk di jurusan ini. Iya, aku tuh sebenarnya suka gambar sih. Hobi aku juga gambar sih. Hobinya gambar. Ya, awalnya hobinya gambar, tapi lebih ke versi kartun. Oh, paham Pak. Kayak dadel gitu ya? Iya, kayak Gimana sih menyebutnya dadel? doodle art kayak. Doodle ya. Nah, kayak lebih ke kartun, kayak kartun lucu-lucu kayak gitu. Nah, aku mikirnya kayak sama-sama gambar kali ya. Mungkin kalau bisa misalnya diasah, apalagi jurusan arsitek tuh. Kalau misalnya ditanya tetangga kan, kamu jurusan apa? Arsitek nih bos. Senggol dong. Kayak keren gitu ya. Jadi nggak kalah saing dong sama anaknya tetangga. Aduh. Berarti Kak kan sekarang udah ke jurusan kebidanan kesehatan. Nah, perbandingannya apa menurut Kak Gina yang udah pernah nyicipin di teknik sipil nih?
enak mana? Atau sekarang ngerasa nyaman atau balik lagi, aduh aku nyesel deh kayaknya pindah ke kesehatan, gimana? Enggak sih Kak, karena cita-cita aku dulu juga pengen jadi dokter. Oh, cita-cita semua umat. Iya. Kalau misalnya kerja kan kebanyakan siap Kakak mau jadi apa? Dokter kan gitu. Iya, aku juga gitu sama. Karena dokter itu juga keren juga sih. Keren. Aku dulu tuh kalau ditanyain pengen jadi apa, dokter tuh terus abis itu waktu SD udah tahu ya kalau matematika sulit dan dokter itu pasti ada matematikanya. Iya, ada IPA, ada fisika, ada IPA-nya juga. Akhirnya aku kayak udah nggak mau jadi dokter, aku nggak mau. Pokoknya jadi apa, pengangguran. Tapi dari itu cita-citanya jadi pengangguran, sukses tentu itu. Sampai sekarang. Sekarang kayak gini, kalau kita ngomongin pendidikan nih versi dari kacamata mahasiswa, itu menurut Kak Gina gimana? Dari penting atau enggaknya gitu ya. Iya. Kalau bagi aku sih penting ya, karena pendidikan itu bisa apa ya, kayak melihat tingkatan kita gitu loh. Kepintaran kita tuh mentoknya sampai mana sih, kayak gitu. Terus kalau misalnya dari aku nih nggak sengaja baca-baca ini ya, kayak bilang pendidikan tuh nggak penting loh. Buat apa sih kuliah tinggi-tinggi, terus toh pendidikan juga nggak menentukan kesuksesan seseorang kan. Iya. Kalau bagi aku sih ya bener. Aku nggak bisa nyalain karena ada bukti juga kayak dari lulusan SMA, SD, SMP itu aja udah bisa sukses. Iya bener. Tapi nih ada tapinya nih Kak. Tapi kalau misalnya kita cuma stuck sama kepercayaan itu doang, kita nggak bakal bisa maju sih Kak. Iya, sepakat. Hari ini tuh kayaknya kita haus banget ya Kak. Iya bener. Lemes juga nih malam minggu. Malam minggu guys, itu malam minggu hari ini. Kita seloyal ini loh Kak Dina. Iya, effort kita gede banget sih Kak. Apalagi teman-teman yang di belakang kamera nih, wah effortnya banyak kesangan tapi dibuat ke sini buat shoot video. Iya. Kita apresiasi dulu Kak. Terima kasih. Iya. Iya, makasih dan juga Kak Putri atas loyalitasnya. Iya. Kakak ini kok nggak malam mingguan ini? Aduh sih Kak. Saya jadi mahasiswa dulu Kak, nanti aman ya menyusul. Kita sendiri Kak, kita sendiri. Aduh, nanti aja dibicarakan di belakang. Siap. Aduh Kak, sekarang kalau sebagai mahasiswa ini, menurut Kak Gina, pendidikan sekarang tuh udah sesuai standar enggak? Atau kan kita ada beberapa kali perpindahan kurikulum kan? Nah menurut Kak Gina tuh yang pas yang mana? Atau emang selama ini belum pas? Kalau bagi aku sih, aku nggak bisa jadi pro atau kontra ya nih. Iya, nggak apa-apa, Cuma kita kacamata orang. Kita bukan ahlinya soalnya. jadi aku tuh kalau menurut aku tuh kalau dibilang kurang ya kurang, kalau dibilang udah bagus ya bagus. Karena dari segi pendidikan di wilayah aku nih Kak, ada beberapa orang yang emang udah jalannya udah bener nih Kak. Tapi ada beberapa orang yang masih nggak bisa dirangkul. Jadi kalau dibilang efektif ya efektif, kalau dibilang enggak ya enggak sih Kak. Wow. Karena dari bukti-bukti sekeliling aku juga banyak juga mungkin karena gara-gara mindset orang-orang terdekatnya ya Kak, pendidikan tuh nggak penting itu, mereka tuh jadi apa sih istilahnya tertular gitu ya. Jadi mereka tuh kayak tertular, oh bener sih, buat apa sih belajar tuh buang-buang waktu loh, Ngomong duit. iya benar. Terus capek juga belajar, ngerjain PN, ngerjain tugas, ngerjain deadline, aduh. Jadi kalau misalnya dari sudut pandang aku sih ya lebih baik lagi lebih baiknya tuh ditingkatkan lagi, tapi juga bukannya ngejelekin kurikulum. Iya apa. Kalau gini, menurut Kak Gina sebagai mahasiswa, pendidikan itu berdampak nggak sih kayak sama perilaku masyarakat kita? Contohnya nih, arogansi pengguna mobil Pajero di jalan. Kan kita banyak nih nemuin kasusnya atau contoh-contohnya. Menurut Kak Gina sendiri berpengaruh nggak? Iya berpengaruh sih, karena kalau misalnya Pajero nih
Sebut merek kita. Soalnya ya kita bukannya mau menjustifikasi, tapi kayak biasanya kayaknya mobil besar-besar itu ya bener arogan. Iya, benar yang di belakang nih. Kayaknya lebih berpengalaman yang di belakang nih. Atau Kak Bowo dan Kak Putri seperti itu. Penantang lalu lintas juga. Hacing bos. Nggak mau motor sorry ya. Tapi Kak Bowo ya hampir kepancing. Karena kita jawab pride nih. Iya, coba. Soalnya kayak gimana? Kalau menurut aku sih dari sudut pandang aku gimana ya Kak? Karena kayak gitu tuh lebih ke karena gini, iya lebih ke karakter sih Kak. Karena dia merasa tinggi, karena dia merasa dia tuh di atas, makanya dia seenaknya sendiri menjudge orang ya Kak. Jadi tapi kalau dari pandangan aku sih orang yang pintar itu nggak bakal kayak mereka tuh ngejudge orang kayak gitu sih, enggak sih Kak. Berarti pintar sama cerdas itu beda nggak? Iya beda dong Kak. Bedanya gimana? Kalau cerdas tuh dia bisa berpikir kayak hal yang nggak perlu, harga yang nggak penting sama hal yang penting tuh. Gitu. Dia bisa memilah ya istilahnya. Tapi kalau bukan pintar ya, kepintaran apa ya, kayak sok pinter. Nah itu beda lagi. Itu kalau itu gimana Kak? Itu kayak dia merasa benar, dia merasa bisa, dia merasa kayak itu loh Kak. Aduh. Anti kritik ya. Nah. Tidak mau terbuka, maunya di dalam kurung terus. Benar. Kayak gini sendiri tuh uang saku sebagai mahasiswa berapa sih kalau boleh tahu? Aku per bulan 50.000 sih Kak. Itu pun kalau Per bulan 50 bukan, per hari 50.000, itu pun kalau hoki. Wah, saya sebagai mahasiswa semester 4 menangis. Sehari 50.000 kalau hoki ya Kak. Biasanya kan itu dipotong pajak sama bensin, sama iya. sama itu apa namanya, biaya buat praktek. Nah itu, kalau aku sih tipenya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dikasih uang ya itu buat kamu seminggu ya itu. Berarti buat semuanya ya, bukan hanya uang jajan tok, tapi juga buat kepentingan pendidikan juga, kayak ngeprint bikin makalah. Iya, itu lebih ke mandiri sih Kak. Kalau misalnya mereka tuh mikirnya itu uang jajan doang, padahal enggak. Iya paham. Kayak gini, sebagai mahasiswa kesehatan sekarang nih, kalau bisa ngasih nilai jurusan kesehatan sama waktu SMK yang teknik sipil nih, rate-nya, kesusahannya tingkat berapa? Di bintang deh, di angka deh dari 1 sampai 10. Nggak bisa ya Kak ya, karena teknik sipil itu juga berat. Terus ketika kita linjur, kita juga berat banget. 50-50. Ya bener Kak. Jadi dari bangunan itu kita mengarah lebih ke matematika, terus kita pindah ke kesehatan itu lebih mengarah ke IPA. Jadi kayak dunia itu serasa terbalik. Berarti di kesehatan gak ada matematika Kak? Kalau aku sih ada, cuma nggak terlalu ditekankan sih Kak. Tapi kalau di bangunan itu kita ngitung jumlah kerikil aja kita harus pakai matematika loh, jangan salah. Kita ngitung tinggi pondasi dan kedalaman tanah itu juga butuh hitung-hitungan loh, jangan salah. Sudah kebayang di pikiranku kalau ternyata setiap bangunan tuh ada angkanya. Ya benar. Di meter. Ini kita di belakang ini ada tembok, ini juga ada ukurannya juga sih Kak. Aduh gila sih, keren. Teman-teman yang ambil jurusan teknik sipil, kalian keren. Iya benar, keren banget karena teknik sipil itu berat banget sih. Kalau aku di posisi kalian mungkin dia nggak sekuat itu sih. Yes. Apalagi uang jajan ya belum tentu cukup buat beli bahan-bahan prakteknya. Ya benar, itu itu nggak akan, maksudnya kalau misalnya aku lanjut ke jurusan itu kayaknya nggak kekira deh aku kuat atau enggak. Mungkin motivasi ambil jurusan kesehatan atau linjur ke kesehatan nih apa? Aku tuh punya cita-cita jadi dokter dulunya, karena masa kecil kan banyak kan dari siapa yang punya cita-cita jadi dokter, saya atau kan gitu. Iya, aku dulu kecil juga gitu.
Aku waktu kecil ditanyain pengen jadi apa, aku bilangnya dokter. Nah waktu udah tahu dokter ternyata ada matematikanya, Kak. Kan aku dulu benci banget nih sama matematika. Aku langsung berubah pikiran dong. Udah aku pengen jadi pengangguran sukses aja. Kalau itu kayaknya cita-cita semua orang deh, Kak. Iya. Itu masih cita-cita semua orang sih. Bukan cita-cita sih, lebih ke keadaan. Keadaan. Amin, semoga kita semua yang rebahan-rebahan sukses. Amin. Oh enggak, yang rebahan aja, yang nonton juga Oh iya, sukses. teman-teman di belakang layar juga amin gitu. Amin. Amin. Sorry ya teman-teman yang di belakang layar tuh lagi loyo, nggak tahu kenapa, lagi galau kayaknya. Ya karena nggak jadi malam mingguan sih, Kak. Jalanan rame, apalagi ini puasa ke-17. Malam nuzul Quran. Nuzul Quran ya? Iya. Oh kemarin. Kemarin malah. Oh kemarin. Berarti sekarang malam 18. Sorry, aku juga nggak lihat Tanggal. Kak Gina nih berarti udah berapa tahun kuliah? Maksudnya kan sekarang semester 2 berarti. Iya. Sekarang berapa tahun? Belum sampai setahun sih. Oh, belum Cuma beberapa bulan gitu lah. Dari lupa aku ya. Mungkin 6 atau 7 sih. Rasanya jadi mahasiswa gimana? Dulu pernah berpikir kalau jadi mahasiswa lebih enak nggak? Dulu mikirnya kayak, iya benar sih. Kayak mahasiswa, enak banget sih bisa keluar-keluar, bisa ngopi, nongkrong kayak gitu mikirnya. Terus bisa kayak jalan-jalan sendiri. Terus Pastinya di belakang senyum-senyum. hanya susah juga sih mahasiswa. Terus kan dulu aku ketipe orang pas SMK itu tipe orang yang kayak berdiam diri di rumah. Introvert atau apa? Extrovert? Iya introvert banget sih. Oh, introvert banget. Tapi aktif di sekolah. Itu apa tapi aktif di sekolah. Jadi dulu lebih ke kalau misalnya ada info nih, guys info ngopi dong. Enggak deh, takut. Aku sampai sekarang masih nggak tahu sih kepribadianku apa. Karena kayak menurutku berubah-ubah atau iya nggak tahu pengertian antara introvert dan extrovert. Tapi emang beda juga sih Kak, kalau misalnya dari SMK ke mahasiswa itu, kalau di mahasiswa itu jangan dikutip ya, bukannya bebas, tapi lebih ke kita tuh lebih leluasa untuk ekspor. Jadi kalau di mahasiswa itu, apalagi kita masuk di organisasi mahasiswa nih Kak, BEM itu atau HIMA itu Atau hormona lainnya ya. iya benar. Nah itu kita lebih sering sharing ke masyarakat. Jadi kayak kita punya banyak pengalaman banget sih Kak kalau misalnya kita ikut suatu organisasi. Dan di mahasiswa ini tugas aku bukan cuman di kayak kita belajar kasih PR sudah, enggak. Kita disuruh ekspor, kita disuruh cari kayak ilmu kajian sendiri, terus kita disuruh studi kasus kayak gitu. Mungkin di kurikulum di sekolah juga ada tapi nggak terlalu ditekankan ya. Cuma kalau di mahasiswa ini kayak kita harus mikir nih, kayak misalnya kalian itu ditanya, loh tapi kan pelajaran ini belum dibahas nih Kak, pernah nggak Kak? Pernah. Nah pelajaran ini belum dibahas nih Kak. Nah itu tugas kita Kak, ternyata kita disuruh cari sendiri. Itu yang paling susah bagi aku, kayak di Google nggak ada. Kalau solusinya untuk mahasiswa seperti saya nih ya mencontoh aja. Jangan disuruh bercanda ya teman-teman. Kita tuh mahasiswa yang rajin-rajin dan ini kok mengabdi kok, jadi nggak ada. Iya termasuk rajin mengejar deadline. Kak Gin, genre perkuliahan Kak Gin apa? Romansa? Aduh, kalau romansa itu dulu ya waktu SMK ya. Kalau sekarang tuh kayaknya nggak terlalu tertarik ya sama romansa. Berarti masa paling indah apa? SMK sih Kak. Wah, Karena pas SMK tuh kita lagi masa-masa kayak malu-malu, terus di masa-masa kayak pengen tampil wow. ambil wow. Iya, terus kayak masa-masa puber kan kayak gitu. Masa-masa kayak pengen pacaran. Padahal kalau udah mahasiswa nih, bagi kalian ya, kalau udah mahasiswa nih kayak pacaran tuh kayak emang ada waktu. Kalau menurutku maksudku kalau aku sendiri genre dari dulu tuh romansanya nanti aja nunggu.
Menjadi yang tepat ya kan. Nggak apa-apa, dinikmatin aja susah-susahnya dulu, namanya Iya. masih belajar ya kak. Iya benar sih kak. Iya tapi kebanyakan rumusah sih. Iya benar sih. Aku nggak bisa menyalahkan karena itu kenyataan. Tapi kuliah tuh asik gak sih kak? Asik banget. Kalau kuliah tuh kita bisa ya kayak sekolah sih umumnya, kayak kita banyak mengenal sesuatu yang baru, terus kita banyak teman juga, terus tapi bedanya tuh yaitu kita lebih banyak interaksi sama masyarakat. Kalau dulu kan SMK nggak ada guru, nggak interaksi. Iya. Nah, kalau di mahasiswa ini kita mandiri nih Kak. Misalnya kita punya program kerja bantu masyarakat, itu kita ngajukan bener sih ke dosen, ke guru, ke pembimbing atau staff. Tapi setelah itu kita kan yang kayak mengorganisasikan sendiri, kayak lebih ke mandiri banget nih Kak. Kayak kemarin proker kemarin pas kita ada kegiatan di masyarakat, itu kan kita semua yang kayak yang bekerja kan kita sendiri, kayak kita anak-anak kuliah doang. Nah kalau dosen kan nggak mungkin lebih ke pengajuan sama dana kan. Nah itu yang bikin beda, kayak bedanya tuh kayak dulu kita dituntun, sekarang kita didorong. Didorong. Kayak gini, menurutmu pendidikan itu hanya berbasis formal atau ada yang lain? Pendidikan tuh Kayak yang SD, SMP, SMA, kuliah, nah atau ada pendidikan di luar itu? pendidikan tuh banyak ya Kak. Dari segi formal sama non formal juga ada. Kalau segi formalnya ya kayak kita belajar biasa sih Kak. Kalau dari segi non formalnya juga ada kayak bimbingan belajar, itu kan dari segi non formal. Terus kita tergantung dosen, guru pengajar kita sih Kak. Kalau misalnya mereka tuh mengajarnya tipe serius, ya kita takut sendiri sih. kayak sistemnya lebih ketat itu ada juga. Terus kalau misalnya dari segi non formal tuh, dari bimbingan belajar itu kan kita ada yang bermain, terus kita bebas menunjukkan pendapat, terus masih banyak lagi sih Kak. Sampai aku bingung kayak pendidikan tuh nggak ada habisnya. Iya, sepakat sih. Aku lupa belum baru tadi kan ditanyain apa kabar ya. Aku nggak tanya balik apa kabar. Hanya ketanya tadi. sorry lanjut. Terlalu ini Kak, kayaknya Kakak ini punya problem nggak malam mingguan nih. Nah tadi kan ditanyain sama temen apa kabar, dia kan lagi di luar gitu maksudnya. Asalnya aku tanya apa kabar, bukan di sana puasa berapa jam. Merasa menyesal loh. Balik lagi ke topik, Kak Gina hobinya apa? Tadi aku udah tanya belum sih? Tadi aku nyampein sendiri sih. Yaudah, tadi apa hobinya Kak Gina? Hobi aku banyak, nggak cuma gambar aja yang aku sebutin tadi, cuman ada juga yang lebih ke menulis, terus ada juga kayak baca cerpen, terus kadang nonton juga, terus banyak sih kayak kalau misalnya gabut aku tuh random orangnya, kayak aku bosen pengen buat cerita dari mimpi aku semalam. Jadi kalau misalnya mimpinya itu berlanjut sampai tamat, itu aku punya hobi ngerekam dulu, kayak ngerekam suara itu ceritanya apa sih dari awal sampai akhir, habis itu aku tulis di cerita pendek. Wah seru banget kayaknya hobinya Gina. Kalau hobi Kakak apa? Hobi aku lagi sedang belajar membaca. Maknanya sedang belajar membaca itu bukan belajar A, B, C, D kan, tapi membiasakan diri buat membaca. Wah ternyata timekeepernya di belakang udah bilang stop nih. Ini kita lanjut di episode selanjutnya ya. Oh iya. Ya segitu dulu teman-teman. Kembali lagi nanti bersama kita, nantikan video selanjutnya. Saya Regina. Saya Gina Aurel Fatih. Dan sampai jumpa.